melakukan konseling individual bersama Ibu. Oke. Nah, jadi udah meluangkan waktu ya ternyata Shana Ibu untuk datang ke ruang BK pada saat ini. Sebelum kita memulai konseling individual, alangkah lebih baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Ibu dulu. Perkenalkan, nama Ibu Lasri Atika, salah satu guru PLP bimbingan dan konseling di SMP Nurul Falah. Gimana Ibu kenalkan diri? Saya Ayla Pratama Dean dari kelas 9 SMP Nurul Falah. Ayla? Iya. Oke, Ayla. Jadi Ayla kesini melakukan konseling individual. Dimana sebelum kita masuk ke konselingnya nih, Ayla ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan kepada Ayla. Sebelumnya udah pernah melakukan konseling individual sebelumnya? Belum. Jadi ini pertama kali? Iya. Oke. Jadi di konseling individual ini yang namanya konseling itu ada beberapa azas yang terkandung di dalam konseling. Salah satunya itu ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Ayla sampaikan ke Ibu, insya Allah akan terjaga kerahasiaannya. Jikalau hal-hal itu nggak perlu disebarkan, maksudnya bisa Ibu tangani sendiri gitu. Kayak nggak melanggar norma seperti narkotika dan lain sebagainya, itu kan masih bisa ditanggung oleh guru BK gitu. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi Ayla menceritakan atau terbuka dengan apa yang Ayla sampaikan gitu. Jadi nggak perlu takut atau nggak perlu ragu kalau menyampaikan apa yang ingin Ayla sampaikan gitu. Dapat dipahami lah. Oke. Jadi bersedia untuk menceritakan permasalahannya, kemudian bersedia untuk meluangkan waktu tenaganya. Bersedia. Silakan. Apa permasalahan Ayla yang ingin Ayla sampaikan sekarang? Jadi Bu insecure. Gimana cara ngatasin insecure tuh? Kayak udah emang orang bilang kan nggak usah didengerin, gimana nggak usah bola amatin aja. Tapi kalau misalnya ada orang kayak langsung ngatain gitu, bener gini gitu, nggak bisa udah nggak bisa gimana ya, nggak bisa ngamburin perkataannya, kepikiran. Jadi sebenarnya tuh yang lebih banyak membanding-bandingkan tuh dari pihaknya Bunda, saudaranya dari Bunda ini. Ini kayak pokoknya harus dari pokoknya harus dari kalau misalnya dari segi kayak kerjaan tuh harus bagus, sekolahnya harus bagus lah. Kan dulu kan di SD kan sering juara nih 1, 2, 3 gitu, kan sini tuh juara 1. Terus pas SMP ini kayak nurun gitu, terus kayak nggak pernah di ini lagi, nggak pernah di mana ya, nggak pernah tanyain lagi gitu ini berapa karena memang udah turun kan, jadi nggak ada ditanyain lagi. Terus yang ngata-ngatain tuh kayak gini, kamu seumur segini aja badannya udah sebesar ini, besok kalau misalnya udah memang ada pernyataan dari keluarga. Iya, kayak besoknya mau segede apa gitu, apa harus mulai gitu, harus bikin gini. Jadi kayak banyak tekanan gitu kalau dari keluarganya Bunda. Atau kenapa kayak? Tapi Bunda support kamu gitu ya? Bunda kayak nggak usah didengerin gitu. Bunda alhamdulillah support ya. Jadi juga kayak kamu mau juara berapapun nggak nentuin kamu bisa sukses atau enggaknya besok gitu. Orang juara 1 aja belum tentu bisa jadi orang sukses kata gitu. Saya iya kan dulu kan sempat ini sebelum masuk SMP ini tuh masuk pesantren kan. Dari SD ke SMP-nya kan masuk pesantren. Itu karena ada dorongan dari keluarganya Bunda juga, kayak masukin pesantren biar gini-gini, biar tahu agama, biar ini biar tahu hidup gimana gitu kan. Terus saya juga udah bilang sama Bunda saya sama ayah saya, ini kalau misalnya kan ini Ayla memang nggak mau nih Bunda ayah gitu masuk pesantren, tapi nanti kalau misalnya nggak betah jangan salahin ya, ayah cuma berbulan di sana, uang udah keluar 10 jutaan gitu sana. Jadi kayak mungkin dari situ, jadi pertama itu Bunda tuh kayak pokoknya kamu harus masuk ke pesantren, nggak mau tahu gitu kan, nggak mau dengerin gitu kan, nggak mau dengerin apa, kayak nggak mau diskusi dulu lah gitu. Jadi udahlah diikutin dulu nih. Kan waktu itu kan COVID kan, di pesantrennya nggak boleh dijenguk. Kayak memang kan nakes 7 kan baru masuk gitu kan, baru kayak
gimana ya, belum bisa baru banget. lingkungan baru Iya, lah ya. Terus masih mau dijenguk-jenguk gitu kan. Jadi pas itu tuh nggak boleh dijenguk sampai sebulan 2 bulan gitu. Paling ngantar makanan cuma dari pos gitu, nggak ketemu. Jadi kayak akhirnya tuh kemarin tuh sakit gitu, sakit seminggu, terus turun lagi, terus naik lagi demamnya, turun lagi, naik lagi. Terus kayak sempat dibilang positif, terus diasingin gini-gini. Ya udah, mau pulang gitu, bilang mau pulang, terus nggak balik-balik pesantrennya. Saya juga nggak, ya udahlah nggak usah lanjut lagi katanya. jadi daftar di sini. Karena apa ya, karena masalah keuangan juga deh waktu itu. Soalnya itu SPP-nya 800-an. Jadi kayak dulu kan nggak gimana ya, sepi kan dulu pas 2020-2021 kan Di sini. iya. Dagang kan jadi nggak jalan, jadi ya udah Masuk aja gitu. iya masuk ke sini Pak. Jadi semenjak itu orang tua itu tuh nggak mau kayak maksain, pokoknya ya apa yang baiknya aja buat nggak mau maksa-maksa lagi. Jadi kan dulu kan kayak pengen gini, pokoknya harus tamat gini tuh harus juga panjang gini, tak agama harus jadi ustazah gitu. Oh, itu perspektif Iya, dari keluarga Bunda. iya. Karena emang dari keluarga Bunda tuh ada yang kayak apa ya, kayak sunnah Nabi banget gitu, kayak ada yang juga panjangan. Jadi kayak mungkin karena Saudara ya, jadi sehat. Bunda tuh ngerasa itu pengen pengen Aida jadi kayak gitu juga. Nggak bisa dipaksain juga. Iya, nah itu dia. Aida juga udah bilang kalau misalnya sekolah sebagus apapun, kalau misalnya itu, kalau misalnya anaknya bandel ya bandel. Kalau misalnya kalau misalnya kayak sekolah manapun pokoknya tergantung anaknya. Iya. Kayak apa mau sekolah di sini, mau di sana. Betul. Nah, tergantung sama anaknya sendiri. Kalau misalnya emang dia udah nakal dari awalnya dia nakal, nggak mau dibilangin, ya masuk pesantrennya ya gitu lagi kayak dulu pas sebelum Pasti masuk dia mau pesantren. pemikiran dia masih mau ketemu, mau keluar Iya. gitu. Malah nanti pembelajarannya malah down gitu, malah berantakan gitu. Kan sayang juga Dia juga pasti itu pesantren juga nggak mikirin kayak berakhir aja pesantren gitu, dia nggak mikirin pelajarannya. Jadi ya sama aja jatuhnya, dia sekolah di luar malah bagus, sekolah dia di luar gitu, dia fokus sama pelajarannya. Kalau pas di pondok juga tuh. Terus kalau yang saya bilang tadi tuh, pas saya kan dulu kan di Bandung, lahir di Bandung kan. Iya. Ayah orang tua juga udah 10 tahun di sana. Di Bandung tuh banyak keluarganya ayah. Keluarga ayah ini kayak nyamaratain. Jadi ayah ini lebih suka sama pihak keluarga ayah. Jadi kayak mereka tuh nggak mandangin itu kayak yang pintar yang ini gitu. Ya, Bisa jalan main aja. semuanya ya. Jadi pas di situ kayak udah enak gitu loh, Bu. Kayak udah usahanya ayah ini kayak udah enak. Mungkin karena ayah ini kayak katanya bosan gitu kan di situ terus pengen explore lah gitu, pengen pindah ke sini kelas 2 SD ke Kangaru. Nah pas di sini Itu nih kerja sebenarnya. Bu dagang. Nah Gitu. iya. Terus pas di sini baru dapat ejekan gini-gini pas di SD di sini. Jadi culture shock lah ya. Kayak mereka tuh nggak sopan, banyak yang nggak sopan gitu. Kayak kamu kan belum tahu namanya, yang gendut gitu. Kayak dulu pas di SD nggak kayak gini deh. Kayak dulu di orang Bandung tuh pas saya yang situ ya, Bu, mereka tuh kayak sopan gitu. Kayak nggak mau ngatain sembarangan orang gitu. Kayak Apalagi ini baru jumpa ya kan. Mereka tuh kayak Belum kenal lagi. Terus saya kan saya langsung kayak waktu itu kayak bad mood gitu, kayak apa gitu kan. Kamu kok kasar banget kan? Saya dulu kan belum pakai belum kau gitu kan, karena di sini kan memang udah biasa kau. Kalau di situ kan pakai kamu. Nah jadi kamu kok kasar banget. Terus kata teman saya yang masih kau berperan kali gitu. Jadi kayak ya memang culture shock sih kalau di sini sampai kelas 6.
memang ada satu-satu kayak yang ngatain saya gini kayak pokoknya ngatain fisik saya lah. Itu yang bikin kamu salah satu faktor yang bikin kamu insecure lagi Iya. ya. Maksudnya mikir kalau misalnya saya kurus bisa nggak ya menghargai saya iya, gitu nggak sih? iya. Iya. Mereka tuh yang kurus tuh yang cantik gitu ya. Gitu. Terus kayak Masih standar kecantikan Indonesia lah. iya gitu. Kurus Terus putih gitu. terus saya mikirnya kan pas mau masuk SMP nih, pasti kalau misalnya teman-teman yang di SMP pasti pemikirannya lebih bisa diitin lah, bisa lebih dewasa Ditingkatkan, gitu ya. kan. Kayak nggak bakalan dibully shaming lagi gitu. Tapi Ternyata lebih parah dari pada SD dulu. SD di mana? SD di sini mau jalan layan SD Tengah. Jadi kayak ya ternyata sama aja, gak ada peningkatan buat kayak moral mereka yang suka ngejek gitu. Bahkan salah satu guru, saya nggak mau nyebut namanya ya Bu, satu Guru guru kita? ini, iya, salah satu guru di sini tuh sering jadiin saya bahan candaan tuh kayak fisik saya kayak saya ini bawa botol minum, kan saya botol minum saya gede tuh. Itu tuh jadi kalau misalnya dia bercanda gitu kan, gede banget botol minumnya nggak tahu gitu. Jadi kayak terus pokoknya kalau misalnya bercanda tuh pasti ada yang ngebawa saya, pasti ngebawa fisiknya saya. Terus habis itu kayak gitu di akhir pembelajaran tuh dia pasti kayak minta maaf gitu kan kalau misalnya kesalahan saya ini. Jadi kayak iya memang bercandaan, tapi kayak Kalau keterusan kenapa harus bawa fisik gitu? Bukannya karena saya aja yang dibawa, tapi kalau misalnya bapak terus-terusan kayak gini, bapak besoknya mau gimana? Kayak memangnya bakal murid bapak tuh terus-terusan bakalan nerima gitu. Kan besok juga muridnya bapak ini kan bukan saya doang, bukan teman saya doang kan. Ini kan ada murid baru juga. nanti takutnya terjadi lagi gitu maksudnya. Iya. Terus kan kayak misalnya misalnya nih si anak ngadu nih sama orang tuanya, nah itu kan bisa dibikin konflik juga. Kayak apa? Tapi kamu masih mikirin orang lain walaupun kamu udah sakit, maksudnya itu kamu udah dihina gitu, kamu masih mikirin orang Iya, lain saya gitu. juga bapak itu tuh sering dikatain juga kan sama anak-anak yang laki-laki ini kayak itu begini. Nah, saya tuh sering belain dia kayak kamu itu guru kamu itu jangan diejek-ejek kayak gitu, nggak sopan. Tapi balasan Dia gurunya ke saya tuh kayak gitu. Jadi kayak ya udah deh, Allah yang balas gitu ya udah. Kan ini juga udah ngelakuin yang sebisanya lah gitu. Jadi ya udah. bapaknya Teman-temannya saya juga kayak ngetawainnya tuh kayak senang gitu loh, Bu, kayak yes gitu dia diginiin gitu, yang cowok-cowoknya kayak yes diginiin gitu. Kayak itu mereka kan pernah tuh, teman saya yang cowok ini kan pernah ngajak saya juga dulu sebelum ditegur sama salah satu guru kan, kemarin habis-habisan. Jadi mereka nggak berani lagi buat body shaming saya. Jadi pas ada salah satu guru yang jadi saya bahan candaan, mereka puas gitu, kayak ya tersampaikan lah apa yang mereka bilang gitu. Bilang gini, kalau bapaknya gitu kan, saya bilang gitu. Terus kayak ya dia selalu bilang itu bercanda gitu, kayak nge-spellin hal yang sebenarnya bikin kita down atau kayak kita kepikiran gitu. Karena saya ke dia tuh baik, kayak mana ya, kayak ya saya kalau misalnya orang itu dia ya saya bilangin orangnya tuh, saya juga nggak berani buat ngejudge dia kayak dia ngejudge saya. Gak mungkin kamu yang langsung gitu kan, nanti ujung-ujungnya pasti kamu yang kena karena kamu murid gitu kan. Ya nggak sopan lagi gitu, nanti ada konflik baru lagi gitu. Pasti ada permasalahan yang tetap nyalahin kamu gitu. Orang
juga banyak kan bilang kamu baperan banget bilang gini langsung. Nggak ada yang baperan. Kalau misalnya hari itu memang nggak enak di kamu, ya itu memang hal yang nggak wajar aja. Gimana nggak baperan, orang yang jelek-jelekin kita, gimana nggak baperan? Kecuali dia diam, kita nggak tahu, ya gimana kita baperan itu? Masalahnya ini dibilang, gimana kita nggak baperan? Terus kayak saya juga pernah bilang ayo ngajin malah biar ada kurus gitu. Terus apa? Maksudnya itu teman. Ya, teman. Nah, ya udah kayak memang sih dia kayak ya nggak. Buktikan aja, ya gendut tuh nggak maksud, bukan gendut ya. Menurut aku, ibu kamu kan nggak termasuk gendut. Gendut tuh kan obesitas, maksudnya tuh obesitas tuh kan di atas normal. Maksudnya ini kan masih normal gitu loh, nggak obesitas. Maksudnya tuh masih normal lah gitu. Kamu nggak kesulitan bergerak atau apa? Ya gimana ya mengubah pemikiran? Nggak perlu sih kita yang ambil pusing sama perkataan orang tuh. Terserah mereka nggak apa, asalkan kamu nyaman aja gitu. Jangan kayak membuat kamu emang sih bakal bikin down gitu, tapi jangan terlalu sering memikirkan hal itu, nanti berefek negatifnya kamu. Takutnya kamu nanti nggak pede di depan umum, ataupun nggak mau menarik diri lah dari lingkungan sosial, jadinya itu kan juga ruginya ke kamu gitu. Terserah lah orang tuh mau ngomong apa, cuman kayak sesekali boleh kamu bilang, kamu jangan gini lah, aku tersinggung loh gini-gini, kamu speak up aja. Oh kamu diam-diam kayak gitu, maksudnya tuh kamu diam ya terima aja, kayak mereka ada kepuasan tersendiri gitu kan. Iya. Jadi kayak lanjut lagi ya, diam-diam malah melunjak gitu. Padahal gini loh Bu, saya ngerasa nggak adil aja gitu, kayak saya tuh udah berpikiran kayak aduh harus di ini ya, kayak Harus dia apa? saya udah mikirin nih perkataan saya ini bakal nyakitin orang atau enggak. Saya udah mikir matang-matang, tapi orangnya malah orang yang nggak mau bikin perkataan dia tuh nyakitin saya atau enggak. Gitu. Saya udah gimana ya, udah berusaha buat orang ngehargain saya, tapi balasan orang malah kayak gitu ke saya. Nggak bisa, ekspektasi nggak sesuai realita ya. Kita nggak bisa. Ella jangan satu juga sama ibu, Ella jangan berhenti buat hal itu. Maksudnya terserah orang ngasih kita apa, tapi kitanya ngasih orang baik gitu. Jangan capek buat baik gitu. Jangan pernah capek buat berbuat baik ya. Gitu. Nggak bisa kita maksain juga kan orang, kamu tuh seharusnya gini. Namanya orang kan berbeda-beda. Cuman dari diri kita, dari diri sendiri kayak oh ya udah, berusaha atau belajar untuk mengikhlaskan. Walaupun susah, ibu aja masih belajar yang namanya mengikhlaskan kan. Walaupun susah, walaupun apa, tapi kayak bertahan. Bisa. Jadikan motivasi, positif. Ataupun kayak kalau misalnya nggak jadi motivasi, udah proses buang aja gitu. Masuk buang. Kalau bisa. Saya juga sekarang tuh lebih bersyukur gitu, pokoknya orang tua saya tuh nggak mau. Untungnya kamu dapet support system yang sangat bagus gitu. Orang tua saya jadi kayak semenjak saya masuk sakit tadi. Pesantren tuh nggak jadi, mungkin karena itu tuh kayak nggak mau terlalu neken saya buat jadi gini, buat jadi gitu. Sebelum itu tuh malah kayak mereka tuh kayak mana ya, posesif dia mau harus jadi ini, harus jadi itu. Apalagi sebenarnya lebih dikekang sama bukan sama orang tua saya, lebih ke keluarga, adik-adiknya orang tua saya ini, adik-adiknya bunda ini, kayak kamu tuh harus kayak gini biar kayak ini. Nah gitu, kayak ini dia bisa kayak gini, masa kamu nggak bisa? ada perbandingan gitu. Iya, dari itu dibandingin gini apa, dia umur segini badannya masih kayak gitu, prestasi dia udah segitu, kamu kok masih kayak gini aja. Kan nggak bisa disamain semua. Kalau misalnya orang jenius semua di bumi ini kan gimana juga gitu. Mungkin kamu nggak terlalu yang seperti orang itu, tapi kan kamu juga menonjol yang nggak punya orang itu, ngerti kan ibu? Jadi ya mungkin kamu ada misal kayak atau memasak gitu atau apa gitu kan, kamu unggul di sini gitu. Orang itu kan belum tentu unggul di bidang hal yang kamu ungguli. Iya.
ini beda-beda, bisa disamaratain gitu. Ini kamu lebih kayak kasih stimulus sama diri sendiri. Aku bisa kayak gini, dia nggak bisa kayak gitu. Walaupun aku nggak bisa kayak gini, maksudnya tuh ada sisi positif, ada sisi negatif yang ada pada diri masing-masing, nggak bisa dipaksain gitu. Jadi kayak ya bersyukur walaupun tadi ada yang bilang orang kamu nggak bersyukur orang mah beda-beda. Gitu. Fisik dia mungkin menurut orang lebih bagus daripada saya. Ya lebih banyak lah gitu yang suka gitu sama dia dipuji-puji. Tapi ada yang di diri dia tuh yang Nggak ada. yang nggak ada, tapi di saya tuh ada gitu. Kamu kembangin hal yang positif yang ada di diri Iya. kamu. Saya tuh bisa mimpin satu kelompok, dia nggak bisa. Saya bisa mecahin masalah dalam suatu di kelas, dia nggak bisa. Dia bisanya langsung main kayak main kepala, gimana ya, kayak main otot aja gitu, kayak langsung marah-marah aja, nggak bisa lah, kayak dari cara kepala dingin atau dia ngomong ya gimana ya, nggak bisa belum bisa gimana ya, belum bisa diajak buat gini loh, buat kayak ngomong kayak gini lah gitu. Dia tuh Masih apa temperamennya masih belum stabil gitu ya. Iya. Terus apa lagi masalah yang menurut saya ini kan, dia kan ini emang sifat dia nih, watak dia ini kan kayak pelawan gitu kan. Jadi waktu itu saya pernah bilang, dia kan nggak ngerjain tugas dia nih, nggak ngerjain tugas dia dulu nih. Saya bilang dulu kan, kamu kerjain lah, ibu tuh udah nungguin gitu. Terus dia malah bilangnya, nggak usah urusin aku, ibu aku aja nggak ada mana aku kalau misalnya aku nggak belajar. Saya ngerasa kayak saya itu rata-rata tuh masih banyak yang belum bisa, ini ya belum ada kesadarannya gitu buat kayak saya ini prinsip saya itu kayak saya di sekolah biar bisa cari uang, biar bisa sekolah saya ini nggak mau buat kayak ya sekedar ambil ijazah doang gitu, kayak buat apa, jadi kayak pengen harus bisa sekolah saya ini jadiin uang gitu, kayak kerjanya bisa bermanfaat lah gitu kan. Kalau orang ini kan rata-rata kan ya sekolah ya, karena itu pun karena orang tua tuh kayak ya sekolah kayak orang-orang gitu, nggak ada tujuan lah istilahnya. Jadi kayak saya juga pernah dijauhin sama teman saya, cuma karena saya ini sering gimana ya, sering nasihatin gitu loh, nggak sering sih, cuma kayak pas saya ujian kenaikan kelas, saya bilang jangan sering mikirin cowok dulu, kita kan mau ujian nih, belajar dan mungkin besoknya kan kalau bulan selesai ujian kan bisa bebas ngapain. Ya di situ malah dia kayak ngasih space dia saya gitu, kayak jaga jarak. Dia terlalu ngatur deh, kayak teman yang masa teman sama dia mungkin yang bikin saya gitu, padahal saya bisa ngebantu apa yang dia nggak bisa. Jadi ada orang yang bilang Ayla gendut gitu, terus karena faktor dari luar itu mengakibatkan rasa insecure dari Ayla. Menurut Ayla nih, Ibu tanya, dengan postur tubuh Ayla sekarang terganggu ke hati kita saya? Enggak kan? Jadi kalau misalnya ada perkataan orang itu yang positif, ada yang negatif, nah itu tergantung kita, mau kita ambil positifnya juga atau negatifnya. Atau bisa aja Ayla ambil perkataan orang yang bilang gendut nih atau apa nih, jadi kan motivasi, entah Ayla berolahraga ataupun mengubah pola makan atau gimana. Ayla sering berolahraga? Apa kayak jarang gitu, cuman emang pengen diet kan, tapi emang orang tua tuh belum bolehin karena emang lagi masa pubertas juga, belum boleh. Kita kan tahu masa perkembangan, apalagi kita umurnya masih 15 tahun ya kan ya, jadi perkembangan gitu. Sejauh ini apa tindakan Ayla nih kalau orang bilang gendut, apa tindakan langsung? Kayak ya bisa kadang-kadang diam aja, kadang-kadang kayak nurut dulu diri kau gitu, kayak ya ada perlawanan dulu ya. Kadang ya memang kepikiran juga, emang udah nyoba buat self love, udah kayak ya aku kan udah cantik, udah gini-gini, tapi
karena orang tadi self love saya itu hilang. Kembali ke standar kecantikan orang lain ya kan. Kita juga nggak bisa maksain kayak aku nih harus diterima di lingkungan ini. Kita juga nggak bisa maksain kan. Cuman buat diri Ayla itu diterima dengan sisi yang lain gitu. Dari data Ayla itu nampak Ayla rasa ingin tahunya tinggi. Pertama, ingin tahu mengenal lebih dalam tentang fasilitas sekolah, kemudian ingin mengetahui tentang Ayla itu cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Enggak, dia kemarin tuh pengennya kan jadi polwan, terus ganti lagi ragu, terus kan Ragunya kenapa? gimana ya, dia kan punya asma Bu, jadi takut nggak bisa gitu fisiknya. Terus kemarin tuh sempat mau jadi pramugari juga, cuman kemarin kata orang tua itu kerjanya nanti cuma sebentar katanya. Terus ya udah apa, ujung-ujungnya jadi perkantoran gitu. Saudara juga ada yang apa kan kantor Toyota kan, jadi papa masuk situ aja. Jadi perkantoran gitu ya. Cuman data Ayla sini rasa ingin tahunya tinggi gitu, membutuhkan informasi tentang berbagai jenis pekerjaan. Itu kan termasuk penasaran Ayla tuh ada gitu kan. Pada yang lain ada yang nggak nulis, ada yang nggak peduli dan lain sebagainya gitu. Jadi saran ibu ataupun masukan dari ibu nih, Ayla kembangkan hal-hal positif yang ada di Ayla. Jadi kekurangan yang menurut orang itu ada pada Ayla ketutup sama hal positif yang ada pada Ayla gitu. Ayla kan anaknya pintar juga kan. Iya. Jaraknya kelas kemarin kan? Yang 5. Oh enggak ya? Kita tingkatkan lagi gitu. Public speaking kamu bagus gitu, cara kamu berpendapat juga bagus, kamu pede anaknya, kamu mau berpendapat, kamu juga berpikir kritis. Nanti kamu berpikir kritis, maksudnya itu kamu bisa menyelesaikan ini gitu, tanpa harus bantuan orang lain. Ya walaupun kamu sekarang ke ibu atau gimana, cuman kamu udah mampu, atau ini kalau masalah ini solusinya, kamu udah tahu kan? Iya gitu. Jadi saran ibu nih, kamu lebih memfokuskan hal positif yang ada di diri kamu. Memang ada orang yang memang ada sih seorang negatifnya, kalau misalnya positif semua kan nggak mungkin gitu kan. Jadi kayak kamu jangan terpaku hanya dengan perkataan orang yang negatif. Banyak kok orang yang ngatain kamu yang positif, ya nggak? Kayak kamu cantik, ya kan? Kamu cantik, kamu pintar gitu, kamu punya potensi dan lain sebagainya. Kamu ambil aja yang itu. Kalau kamu mau ambil yang negatif itu, jadikan aja motivasi. Jadi apa tadi solusinya? Menjadikan perkataan negatif dari orang lain itu jadi motivasi saya. Iya. Nah, dari kita tadi nih, Ella udah ngobrol panjang nih. Apa yang dapat Ella tarik kesimpulan? Apa ya? Maksudnya? Jangan mikirin apa? Jangan terlalu orang lain. Iya. Terus? Harus tetap apa? Kayak nggak semangat gitu. Biar nggak kepikiran sama perkataan yang negatif tadi. Tuh. Jadi tindakan apa nih selanjutnya yang bakal Ayla lakukan pada diri sendiri? Mengasah kemampuan yang bisa bikin orang muji. Iya. Jadi kayak lebih meningkatkan Iya. hal positif yang ada pada diri Ayla gitu. Ya walaupun mungkin tadi ranking 5 kan nggak tentu juga ya ranking 5 nanti bakal paling sukses. Iya. Ya ranking 1 bakal paling sukses. Iya. Kan masih panjang tuh perjalanan, masih SMP gitu kan. Masa itu masih bisa lah mengejar hal-hal yang berbau cita-cita, keinginan atau apa. Buktinya sekarang cita-cita aja masih berubah-ubah gitu kan, karena masih perkembangan. Jadi saran ibu, kita tuh nggak perlu mengikuti standar kecantikan orang lain gitu. Biarkan kamu yang menjadi standar orang lain gitu. Nah, jadi kayak jangan kamu jadi orang lain, tapi kamu tuh menjadi role model lah bagi orang lain gitu. Dengan jadi sisi panutan. kamu, iya, dengan versi kamu gitu. Kayaknya ada lagi pertanyaan? Terserah bebas. Ya? Gak ada kayaknya. Oke, nggak ada. Sekian
Intinya jangan patah semangat hanya dengan perkataan orang lain ya Ila ya. Kembangkan diri, kemudian berpikir positif, dan juga tetap semangat. Iya, betul. Ya.